Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kembali lagi bersama saya Fakri Banyal dengan NIM 2020-32049. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, program studi Pendidikan Geografi. Nah, di sini pasti teman-teman sekalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan geografi, yaitu mempelajari tentang seluk-beluk bumi. Nah, untuk itu hal itulah menjadi sebuah alasan sehingga saya mengambil background pada video kali ini, yaitu tentang alam. Ya, sehingga dapat mendeskripsikan lebih rinci tentang pendidikan geografi itu sendiri atau geografi itu sendiri. Nah, langsung saja di sini pada video presentasi kali ini adalah video presentasi individu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, untuk itu adapun masalah atau pembahasan pada video presentasi kali ini adalah saya akan mengemukakan sebuah topik, atau sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang akan saya bahas pada video kali ini, terus memberikan sebuah topik masalah, kemudian alasan mengapa sehingga itu menjadi masalah, dan juga alternatif yang akan saya kemukakan agar dapat menanggapi masalah tersebut, dan juga kelemahan dan kelebihan serta solusi kepada pihak-pihak terkait. Nah, untuk itu langsung saja agar tidak membuang-buang waktu lagi, ya langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ketahanan nasional dan bela negara. Jadi ketahanan nasional itu sendiri adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh bangsa atau negara dalam menghadapi sebuah ancaman yang akhir-akhir ini atau dalam hal ini spektrumnya lebih luas. Nah, kemudian bela negara itu sendiri adalah kemampuan atau sebuah daya yang harus dimiliki oleh warga negara agar bagaimana bisa mempertahankan ketahanan nasional itu sendiri. Nah, langsung saja mungkin penjelasan itu sudah saya jelaskan kemarin pada video presentasi ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah topik masalah, yaitu mengenai Freeport yang dimana banyak digeluti oleh orang-orang asing. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa sih hal itu menjadi sebuah masalah? Nah, kembali kita lihat lagi pada penjelasan mengenai ketahanan nasional dan bela negara tadi. Nah, itu karena ini sebuah bagian daripada bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, warga negara sendiri harus mempertahankan akan hal itu, agar bagaimana perusahaan-perusahaan atau kekayaan-kekayaan alam yang ada pada negara Indonesia ini tidak lagi digeluti atau dikelola oleh orang-orang asing. Nah, kemudian hal ini menjadi sebuah masalah karena sesuai dengan artikel yang kemudian saya baca kemarin, bahwa ada seorang masyarakat dari Papua mengatakan bahwa mereka itu diibaratkan tidur di atas emas, bukan diibaratkannya, memang sudah kenyataannya kayak gitu, di atas emas berenang di kolam minyak, tetapi yang kemudian mereka jual adalah buah pinang. Nah, ini karena apa? Karena mereka mempunyai ini karena pemerintah tidak memberikan mereka ruang dan kemudian kesempatan yang dimana mereka harus punya kesempatan itu agar bisa mereka menunjukkan kemampuan mereka, sehingga kekayaan alam yang kemudian mereka punya dapat mereka kelola sendiri tanpa ada campur tangan dari masyarakat asing atau orang-orang asing. Nah, alternatif yang kemudian saya akan paparkan adalah pemerintah harus memberikan pendidikan-pendidikan atau membangun pendidikan-pendidikan yang kemudian dapat membantu menstabilkan stabilitas sumber daya manusia, sehingga potensi-potensi manusia dapat berkolaborasi dengan sumber daya alam. Nah, kemudian pemerintah harus memperbanyak sosialisasi. Ya, memang kita lihat pada negara ini sendiri bahwa banyak orang-orang pintar, sehingga kemudian orang-orang pintar itulah yang harus memberikan sosialisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada pada negara ini. Nah, mungkin itu saja alternatif yang saya akan berikan, tidak terlalu panjang ya, agar pembahasan ini tidak terlalu
tidak terlalu rancu kayak gitu. Terus kelemahannya adalah atau kelebihannya, saya bahas dengan kelebihannya. Kelebihannya itu ya sudah yang seperti apa yang sudah saya bilang tadi, dapat menstabilkan dan mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat berkolaborasi dengan pemerintah dari masyarakat sehingga dapat mengembangkan sumber daya atau mengelola sumber daya alam yang kemudian ada pada negara ini. Nah, kelemahannya itu apabila pemerintah tidak menjalankan, dan juga apabila pemerintah menjalankan program itu atau akan hal itu, terus dari masyarakat tidak serius dalam menanggapi atau tidak serius dalam mengikuti hal-hal seperti tadi. Nah, kemudian hal itulah yang saya pikir yang nanti menjadi sebuah acuan yang akan menjadi sebuah kelemahan. Nah, solusi yang kemudian saya akan berikan adalah pemerintah harus jeli dan juga masyarakat sehingga kemampuan yang kemudian dimiliki oleh masyarakat itu dapat dikembangkan, lebih dipertajamkan sehingga bagaimana bisa mengelola sumber daya alam yang kemudian ada pada negara ini agar bagaimana kesejahteraan rakyat itu tercapai dan juga ketahanan nasional dan bela negara tadi tidak mudah dikuasai oleh orang-orang asing. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datang dari Tuhan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan yang salah datang dari saya sendiri. Adapun kata-kata yang salah ataupun terlalu cepat dalam penjelasan ini, saya mohon komentarnya. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.